Ya. Assalamualaikum, bersama saya Moyo Anggoro di channel Kipas Angin. Dan saya Bayu Febrianto. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini sehingga kalian bisa menonton video kami. Oke, jadi kita mau bahas apa nih, Pak? Jadi gini, Bay, menurut kau hewan apalah yang paling penting di bumi ini? Apa sebut ya, kayak apalah yang ada di pikiran kau lah gitu. Apa, Bay? Kerbau. Boleh. Terus apa lagi selain itu? Atau mungkin sapi. Karena apa kamu menyebut sapi? Karena sapi dapat dikonsumsi semua manusia. Oh gitu ya, bisa. Selain itu? Atau ayam. Oke. Ada lagi yang lebih penting? Itu yang menurut kamu lebih penting itu. Tapi ada yang lebih penting, Bay, daripada itu. Lebih kecil juga daripada sapi. Mungkin sekuku sapi aja nggak ada gitu. Apaan tuh? Kamu pengen tahu apa yang lebih penting daripada sapi? Aku kasih tahu ya. Tapi sebelum aku kasih tahu, aku kasih raw dulu ya. Jadi hewannya itu lebah, Bay. Iya, lebah. Kenapa lebah? Oke, kita lanjut ngomong di sini ya, karena di luar tuh panas. Masuk di pentingnya lebah. Kenapa lebah itu penting? Kenapa lebah yang menjadi serangga yang penting? Karena gini, sebagian besar tanaman nih, khususnya yang berbunga nih, sistem penyerbukan dan reproduksinya itu bergantung pada serangga. Nah, serangga ini kan ada macam-macam nih, kupu-kupu, kumbang, lalat buah, dan lebah. Nah, lebah ini yang berfungsi lebih potensial karena lebah ini kan mempunyai koloni kan. Koloninya tuh banyak. Khususnya di lebah madu. Lebah madu kan yang ada namanya tuh bagian tipe lebah betina yang biasa disebut lebah pekerja. Lebah pekerja inilah yang mengumpulkan nektar atau sari bunga. Terus bahkan Albert Einstein tuh berkata kayak gini ya, jika lebah di permukaan bumi itu hilang, maka manusia itu cuma bisa bertahan sekitar 4 tahun. 4 tahun, bayangkan. Berarti itu lebah itu berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kemudian ilmuwan juga berkata seperti ini, 3 dari 4 tanaman di seluruh dunia yang menghasilkan buah dan biji digunakan untuk bahan makanan. Proses penyerbukannya itu rata-rata bergantung pada serangga penyerbuk, khususnya lebah. Jadi pada dasarnya lebah dan tumbuhan itu memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Keduanya saling diuntungkan baik. Bagaimana lebah membantu proses penyerbukan? Jadi pada saat lebah mencari atau mengambil nektar pada bunga, serbuk sari yang terdapat di bunga itu menempel pada tubuh lebah, khususnya bagian kaki. Sehingga pada saat lebah terbang ke bunga yang lain, serbuk sari ini akan menempel pada putik bunga-bunga yang lain. Oh iya, serbuk sari yang menempel pada kaki lebah itu bukan secara tidak sengaja terbawa oleh lebah ya, melainkan lebah juga membutuhkan serbuk sari tersebut untuk untuk diolah menjadi makanan yang dapat dimakan oleh lebah-lebah dewasa. Namanya biasa itu bee bread atau roti lebah. Roti lebah itulah yang nanti akan menjadi sumber makanan lebah-lebah dewasa di sarangnya. Setelah yang dikatakan Einstein tadi itu, hal buruk apa yang akan terjadi jika lebah punah? Nah, tuh pertanyaan yang bagus nih. Jadi
apabila lebah punah, hal-hal buruk memang akan terjadi menimpa umat manusia. Yang pertama itu ya ini, karena lebah nggak ada kan, jadi yang memproduksi madu juga nggak ada, otomatis madu akan menghilang dari bumi. Padahal manusia itu telah memanen madu itu sekitar 9.000 tahun yang lalu, sudah sejak lama ya, menggunakan atau memanfaatkan lebah sebagai hewan yang menguntungkan manusia. Kemudian yang kedua, karena lebah madu yang berfungsi sebagai penyerbuk utama tanaman pangan, maka tanaman pangan akan mengalami gagal panen, sehingga manusia akan mengalami kesulitan mendapatkan makanan, akan mengalami kelangkaan. Kemudian ini akan terjadinya kelangkaan bahan pakaian atau pakaian. Gini, lebah ini tidak hanya melakukan penyerbukan terhadap pohon buah saja ya, pohon yang menghasilkan biji dan buah atau yang menghasilkan tanaman pangan. Tapi lebah ini juga melakukan penyerbukan terhadap pohon kapas. Seperti yang kita tahu bahwa kapas itu adalah merupakan bahan baku dari pembuatan pakaian. Lalu dapatkah Anda bayangkan jika kapas sulit didapatkan, ya otomatis pakaian yang kita pakai ini akan susah untuk kita temui, atau penjual pakaian mungkin akan bangkrut karena tidak ada bahan untuk membuat pakaian gitu. Dan pakaian juga kalau memang masih ada, harganya akan sangat-sangat mahal karena susah untuk mendapatkannya. Gini. Kalau misalnya nih ya kan, terjadi perubahan iklim atau kerusakan alam, itu bisa menyebabkan tumbuhan dan tanaman tuh mati dan menyebabkan lebah itu punah. Mungkin gitu ya. Nice, betul. Ini betul nih. Nah, tapi kalau menurut kau gimana nih, Bay? Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga populasi lebah nih, biar terus ada dan tidak punah gitu, Bay. Gimana, Bay? Menurut aku gini, mungkin kita bisa dengan menjaga kelestarian alam dan mengurangi bahan-bahan kimia pada tanaman. Nah, benar. Betul. Tapi kayaknya udah sore, Bay. Mungkin kita sudahi dulu lah ya diskusi kita hari ini kan. Udah dapat ilmu banyak juga kan, udah sharing gitu. Dan terima kasih ya buat kawan-kawan yang sudah mengklik channel ini untuk setia menontonnya. Bagi kalian yang ingin membantu channel ini, ya gampang caranya, ya cukup di subscribe, di share, dan di like, di komen ya. Kemudian jika ada ide-ide dan saran yang mau kita bahas, tulis saja ya di kolom komentar, biar nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, atau kita diskusikan nanti di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.